Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk memulai kajian kita, yaitu kajian kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh beliau Syekh Salim Samit Al-Hadrami dan kemudian disarai oleh Imam Nawawi Al-Jawi. Semoga nanti apa yang kita kaji mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan manfaat dan kemudian kita bisa memperbaiki ibadah kita menjadi lebih baik, kita menjadi lebih ikhlas dalam ibadah kita, dalam pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, marilah kita mulai kajian kitab Safinatun Najah ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil anbiya wal mursalin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jamil awliya illah wa syuhada illah wa jamil ulama'il amil wa salafus salihin wa nahusu khususan illa mu'allif hadzal kitab Syekh Salim Samit Al-Hadrami wa Syekh Imam Nawawi Al-Jawi wa Syekh Maimun Zubair wa bina Umar Zanuri wa jamil masyaykhina wa masayyihuna wa ustadina wa ahli silsilati fi hadzal kitab syaulillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki kono fasal suwiji surutu ijail hajari utawi pira-pira syarate cukup sesuci nganggo watu. Iku sama niatun ana 8 ayyakuna suwiji arep jento ana apa sesuci nganggo watu iku bisalah sati ajarin kelawan telu pira-pira watu. Wa ayyun kialan arep jento bersahaken sapa wong al mahala ing panggonan metune najis. Wa alla yajifalan arep jento ora garing apa annajun najis. Wala yantaki lalan arep jento ora pindah apa najis. Wala yatra'alan arep jento ora anyar teko alaihi ing atase najis apa akharun najis kamuneh. Wala yujawiza lan ora ngliwati apa najis sofhatahu ing bokonge wong wa hasafatahu lan hasafai utawa caping wajane wong. Wala yusibahu lan ora ngenani hu ing najis apa maun banyu wa ayyakuna lan arep jento ana apa alahjaru pira-pira watu iku tahiratun suci. Dalam pasal ini musannif menerangkan bahwasanya diperbolehkannya seseorang menghilangkan najis tidak dengan air, yaitu semisal di sini dicontohkan dengan batu. Syaratnya yang pertama yaitu harus dengan 3 buah batu. Sampai nantinya batu itu bisa menghilangkan najis yang ada pada baik itu najis dari jalan depan ataupun jalan belakang. Jadi tidak melulu harus dengan batu, bisa juga ketika ada seseorang khususnya bagi laki-laki ini kemudian ditempelkan di tembok sampai kemudian dari tempelan kemaluannya ini sudah tidak ada asar atau sudah tidak basah atau sudah menjadi kering, maka ini menjadi suci. Artinya salah satu ajarin ini bukan qaid mutlak, tapi minimal untuk bisa kemudian digunakan sebagai sarana menghilangkan najis. Baik itu kemudian dari sisi atas batu, sisi kanan kiri ini bisa sampai kemudian benar-benar kering. Yang kedua yaitu batu itu digunakan untuk menghilangkan najis dari tempat keluarnya najis,
baik dari jalan depan ataupun jalan belakang. Yang ketiga yaitu najis itu tidak kering dahulu sebelum dibersihkan. Jadi semisal ada orang buang air kemudian ternyata ia belum mempersiapkan alat untuk beristinja, kemudian dia dadak mencari, dalam proses pencarian itu ternyata keburu kering, maka kalau yang demikian ini maka ia wajib menyucikan atau menghilangkan najisnya dengan air. Yang selanjutnya wala yantakila, yaitu najis tidak berpindah keluar dari tempat yang biasanya keluar najis. Jadi najis itu tidak keluar dari semisal jalan depan atau jalan belakang yang sudah biasanya. Maka kalau keluarnya dari bukan yang jalan biasanya, maka wajib dengan air. Yang selanjutnya yaitu setelah najis keluar tidak terkena najis yang lain. Semisal kejatuhan najis dari kotoran burung atau najis yang lain, maka kalau yang demikian ini maka wajib dengan air dalam masalah penyuciannya, karena najis itu terkena najis yang lain lagi. Yang selanjutnya yaitu najisnya tidak nyiprat atau mengenai pantat ataupun hasafah, caping wajah yang ia miliki. Kalau kemudian najis itu sampai menyiprat mengenai pantatnya atau hasafahnya, maka ini wajib dengan air dalam masalah penyuciannya. Dan yang selanjutnya yaitu najis tersebut tidak terkena air. Kalau tempat keluarnya najis itu kok sudah terkena air, maka ini wajib penyuciannya dengan air, tidak boleh menggunakan batu atau alat yang lainnya. Yang terakhir yaitu batu yang digunakan harus batu yang suci. Artinya alat-alat untuk dipergunakan sebagai sarana menghilangkan najis itu harus benar-benar barang-barang yang suci. Karena Rasulullah pernah dalam suatu waktu beliau qadil hajat, kemudian dia meminta sahabat untuk mencarikan batu untuk istinja. Ternyata sahabat itu memberikan kotoran unta yang sudah kering. Rasulullah tidak menerima karena itu masih dikategorikan sebagai barang yang najis. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.